Shalom. Berjumpa lagi dengan sahabat-sahabatku di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun kalian berada. Biasa kalau bangun tidur, jangan lupa selalu mengucap syukur, itu yang terutama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Hari ini saya mau berbagi sedikit ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan buat sahabat-sahabat saya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun sahabat-sahabatku berada. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan tanah yang sama satu benda untuk dipakai tujuannya yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuannya yang biasa. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Amin. Ayat firman Tuhan ini sungguh indah, dahsyat, dan luar biasa, mengingatkan kita bahwa kita tidak mempunyai hak apa-apa untuk melawan Sang Maha Kuasa itu. Sang Maha Kuasa itu siapa? Adalah Allah yang menjadi manusia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa siapakah kita hingga kita mau, siapakah kita manusia? Maka kamu membantah Allah. Jadi siapakah kita mau membantah Allah? Sedangkan kita dibentuk oleh Allah dari segumpalan tanah liat. Tetapi dari segumpalan tanah liat yang dibentuk oleh Allah dan nanti akan menjadi manusia, terus ditiupkan dari roh Allah, makanya kita diberi nafas kehidupan. Tetapi itu tadi, tanah yang sudah dibentuk di dalam genggaman tangannya, ada tujuannya masing-masing. Ada tujuannya untuk benda kemuliaan, dan ada tujuannya untuk benda yang biasa-biasa saja. Benda kemuliaannya ialah mungkin adalah manusia-manusia yang mentaati perintahnya, manusia yang mau sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Tetapi benda yang biasa-biasa saja, mungkin gambarannya adalah manusia-manusia yang tidak pernah mengucap syukur, makanya dia menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Seakan-akan dia hidup tidak ada yang menciptakannya. Nah, di sini kita diingatkan jelas bahwa ternyata kita tidak bisa membantah dan melawan kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Mau dibentuk seperti apa manusia itu, ya itu haknya dia, suka-sukanya dia. Seperti lagu bilang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi begitu. Jadi kita nggak bisa membantah dan melawan. Jadi kalau seandainya kita berada dalam genggaman tangannya dia dan dibentuk suatu benda yang mulia, sangat merasa bahagia dan terharu betapa dahsyatnya Allah itu. Tetapi bagi yang sudah di dalam genggaman tangannya tetapi dibentuknya dengan tujuan yang biasa, ya itu suka-sukanya dia, itu haknya dia. Kita pun gak bisa melawan dan membantah dia. Tetapi intinya selalu
dekat sama Tuhan, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Itu tadi yang selalu saya bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, saya sudah berbagi sedikit ayat firman Tuhan ini buat sobat-sobatku. Ayo, selalu saya mengingatkan, sebelum ajal kalian menjemput, baca kitab suci, baca kitab suci. Contohnya saja, contohnya kita contohkan dengan sesuatu benda. Misalnya orang membeli suatu iPhone, dan iPhone itu pasti iPhone dilengkapi dengan buku petunjuknya, notebook, maksudnya buku petunjuk untuk bagaimana caranya memakai benda itu, iPhone itu. Agar benda itu tidak gampang dan cepat rusak, makanya orang membaca buku petunjuk itu. Begitupun dengan kita manusia diciptakan bukan seperti zombie. Akhirnya manusia salah jalan, manusia tidak pernah mengingat sang penciptanya, padahal kita diciptakan sudah diperlengkapi dengan buku petunjuk juga. Apa buku petunjuk itu? Ialah kitab suci, agar kita jalan di dunia ini tidak salah kaprah dan tidak sembarangan jalan di dalam dunia ini. Kalau kita membaca buku petunjuknya, kita mengerti aturan-aturan Tuhan. Kita mengerti apa yang dilarang dan dilanggar oleh Tuhan itu. Tetapi kalau kalian tidak pernah membaca buku petunjuk itu yang disebut kitab suci, akhirnya kalian salah kaprah jalan dalam dunia ini. Ya itu tadi, akhirnya seperti zombie, seperti mayat hidup. Akhirnya jatuh dalam dosa ini, jatuh dalam dosa itu. Kalian tidak pernah sadar. Dan kalian taunya dosamu ditebus. Padahal yang ditebus Tuhan adalah dosa kutuk mautmu. Yaitu tadi, manusia bisa nanti dibangkitkan pas mati di hari penghakiman besar. Manusia di seluruh alam jagat raya ini akan dibangkitkan. Tetapi dosa perbuatan ditanggung masing-masing. Nah itu tadi, terkadang banyak orang Kristen, orang Katolik yang gagal paham akan itu. Nah di sini kita diingatkan, makanya manusia juga diperlengkapi dengan buku petunjuk hidup kekal. Apa itu buku petunjuk kita? Yaitu kitab suci. Makanya kitab suci itu jangan ditinggal sampai berabu, sampai berdebu di kamar, ditaruh di kamar saja, tetapi tidak pernah dibuka dan dibaca. Tetapi nanti kalau mati, maunya bukunya ditaruh di peti matinya. Apakah orang mati akan bisa membaca kitab suci lagi? Kan tidak. Tetapi yang bisa membaca adalah manusia yang masih hidup di kolong alam jagat raya ini, yang masih mempunyai nafas kehidupan. Nah yang pentingnya ya harus dibacanya di waktu kita masih hidup. Nah makanya buku kitab suci itu, Bible itu nggak boleh dibiarkan sampai berdebu abu, tetapi harus dibaca berulang-ulang sampai kita khatam. Tetapi kita memang tidak menghafal ya. Kita orang Kristen atau Katolik tidak menghafal, tetapi untuk diceritakan kepada sesama kita yang membutuhkan, agar jiwa-jiwa mereka juga diselamatkan. Nah, jadi jangan gagal paham nanti setelah mati sanak saudaranya menaruh kitab suci di dalam peti matinya, padahal dia sendiri tidak akan bisa membacanya. Padahal selama hidupnya dia tidak pernah membaca kitab suci itu. Nah, di sini kita diingatkan, ayo, manusia itu diberlengkapi juga dengan buku petunjuk hidup kekal. Yaitu apa? Kalau kalian mau mendapatkan kehidupan kekal itu, ya kalian harus membaca kitab suci kalian, agar kalian mengerti dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Oke, begitu saja. Kalau saya dibentuk dan untuk tujuan yang mulia, sangat dahsyat. Itulah yang selalu saya rindukan, dan nantinya Tuhan akan mengangkat saya ke dalam kerajaan surganya. Oke, God bless you.